Selat Hormuz kembali memanas. Kapal-kapal perang Amerika Serikat yang memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran melumpuhkan kapal berbendera Gambia yang dicurigai akan menuju pelabuhan Iran. Apakah ini akan membuka konfrontasi baru di wilayah perairan itu? Kami akan membahasnya dengan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri serta dosen internasional Institute for Islamic Studies Kasim Muhammadi. Selamat sore Mbak Aisyah, Bung Kasim, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia, Ya, senang bisa bergabung. Bung Kasim, ini kalau dari informasi yang Anda peroleh hingga sore ini sudah ada informasi belum soal kapal Gambia yang dilumpuhkan Amerika Serikat, Bung Kasim? Iya, kalau mengenai berdasarkan informasi yang saya dapat, nampaknya Iran sudah siapkan dirinya untuk memulai satu serangan yang cukup besar terhadap blokade yang sekarang itu berada di Selat Hormuz di Teluk Persia itu. Iran sudah umumkan dan sudah kirimkan pesan yang cukup keras dari back channel ya kepada agresor itu Amerika Serikat bahwa kalau itu tidak diangkat blokade itu pasti Iran akan mulai balas dan akan mulai serangan terhadap. Kenapa? Karena itu berdasarkan hukum internasional. Blokade dari laut itu pasti dianggap sebagai aksi war, ya itu action of war itu. Oleh karena itu dan itu dengan jelas itu melanggar hukum internasional dan gencatan senjata yang disepakati di antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh karena itu satu. Kedua, masalah tanker itu yang dihantam Amerika Serikat atau di stop oleh Amerika Serikat, saya kira Iran sudah buktikan bahwa kalau ada aksi dari pihak agresor itu, Iran juga bereaksi dan balas dengan segera dan lebih keras. Dan itu saya kira mungkin dalam beberapa jam ke depan bisa kita melihat balasannya Iran itu Oke, Mbak Aisyah, kalau insiden terbaru ini, apakah Anda bisa melihatnya bahwa insiden bahkan bisa dikatakan nanti bisa jadi saling balas. Ini bisa jadi penghalang kesepakatan yang memang saat ini sebenarnya sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran? Tentu saja, karena kita lihat sekarang kondisinya antara Amerika Serikat dan Iran ini, rencana MOU-nya masih berada di dalam limbo, yang seharusnya MOU ini ditandatangani untuk bisa memastikan adanya gencatan senjata di antara kedua negara. Lalu kemudian kita lihat, ini padahal diajukan oleh Amerika Serikat, tetapi pihak yang mengajukan itu malah kemudian terus-menerus melakukan pelanggaran ya di dalam kesepakatan gencatan senjata. Nah, kita lihat di sini apa yang dilakukan Amerika Serikat ini merupakan upaya untuk meningkatkan daya tawar Amerika Serikat jika negosiasinya itu memang benar terjadi. Karena apabila misalnya ini MOU-nya sudah take place dan kemudian ceasefire-nya dilakukan, yang terjadi adalah Iran ini akan memegang strategic advantage. Jadi ada keunggulan-keunggulan strategis yang dimiliki oleh Iran. Khususnya kalau kita lihat ada pembicaraan-pembicaraan yang sebelum perang ini berlangsung ya, itu sekarang jadi terbuka untuk Iran. Termasuk pembicaraan mengenai misalnya dana Iran di luar negeri, mengenai kemudian Selat Hormuz, mengenai sanksi Iran di dunia internasional dan masih banyak lainnya gitu. Jadi sebenarnya ketika Amerika Serikat melakukan hal ini, yang kemudian ingin dilakukan adalah membuat ya Amerika bisa melakukan kemenangan simbolik dan bisa mengatakan kepada publik Amerika Serikat bahwa mereka telah memenangkan peperangan ini. Yang ternyata kejadian kan ini sebaliknya. Kalau kita lihat sekarang ya masalah nuklir ini ingin ditunda oleh Iran nanti ke belakang gitu ya. Sementara kemudian hal-hal yang diinginkan oleh Amerika Serikat itu malah justru memburuk. Dilihat dari bagaimana Iran ini tidak mau melepas sebenarnya bargaining positionnya di Selat Hormuz karena itu merupakan salah satu kunci ya perundingan utama yang dimiliki oleh Iran gitu. Jadi sekarang kita lihat sebenarnya dengan adanya ya ekskalasi yang terus dilakukan oleh Amerika Serikat, saya rasa ini akan mengganggu sebenarnya proses dari perundingan. Karena apa? Untuk bisa mendapatkan perundingan yang efektif, pertama-tama yang harus dilakukan oleh negara-negara adalah melaksanakan kemudian confidence building measure atau ya pembangunan kepercayaan di antara kedua negara. Karena kita tahu bahwa sejak sebelum ini ya ada yang namanya trust deficit yang dimiliki oleh Iran ya dan Amerika Serikat terhadap masing-masing.
Tetapi trust deficit yang dimiliki oleh Iran ini jauh lebih besar. Ya. Kenapa? Karena kita lihat dari perundingan-perundingan sebelumnya, ya Amerika Serikat ini selalu walk out dan selalu melanggar gitu. Hmm. Sehingga Iran butuh jaminan kalau Amerika Serikat ini bisa konsisten dan bisa memegang kata-katanya. Sayangnya kita lihat di dalam pola ya beberapa minggu ke belakang, sepertinya Amerika Serikat belum bisa memenuhi sebenarnya ekspektasi Iran dalam hal itu. Bung Kasim, jika memang betul ada trust deficit di tengah perjanjian damai antara Iran dan juga Amerika Serikat dan porsinya lebih banyak trust deficit di Iran, apakah nantinya justru Iran akan menambah kekuatannya untuk melakukan pembalasan atau sebenarnya akan ada diplomasi yang lebih berat lagi dalam kesepakatan damai ini? Saya kira Iran itu akan melanjutkan kedua-dua itu. Ya, ini pasti kalau masalah atau bidang diplomasi dan perundingan pasti merupakan pilihan satunya, pilihan pertamanya Iran. Tapi di sama waktu Iran pasti tidak akan mundur dari kekuatannya. Saya kira kalau Selat Hormuz dan juga masalah nuklirnya Iran itu, khususnya Selat Hormuz, sekarang merupakan jaminan nyatanya Iran untuk menjamin keberlanjutannya kalau ada kesepakatan di antara Iran dan Amerika Serikat itu, kalau jaminan niatannya adalah masalah kontrolnya Iran itu atas Selat Hormuz. Oleh karena itu saya tidak ada keraguan bahwa pasti Iran akan lanjutkan kontrolnya atas Selat Hormuz dan pasti tidak akan lepas tangan dari itu. Oleh karena itu ya pasti saya kira Iran akan kedua-dua itu Iran akan jalankan. Oke, tapi Bung Kasim dari catatan Anda sendiri, sudah berapa kali atau ini justru yang pertama yang dilakukan Amerika Serikat melakukan serangan terhadap kapal berbendera asing di Selat Hormuz ini? Apakah ini baru pertama kali atau memang sudah ada beberapa kali sejak blokade diterapkan Washington ini? Ya pasti beberapa kali hampir ini katanya dia minimal 5 tanker ditembak oleh kapal militernya Amerika Serikat dan ada sebagian yang tidak diperbolehkan untuk masuk dan dia tidak masuk tapi tidak dihantam. Iran pun sudah kalau saya tidak salah minimalnya 6 atau 7 tanker yang yang ada hubungannya dengan Amerika Serikat itu juga Iran hantam. Karena itu katanya Iran, kalau kamu hantam, kalau kamu serang saya akan serang lebih keras ya. Karena itu bukan Iran yang mulai agresi ini. Iran sekarang dalam posisi defensif ya. Sekarang Iran mau memastikan kekuatannya itu dan mau memperlihatkan kepada dunia dan khususnya kepada Amerika Serikat itu bahwa itu tidak akan mundur dari haknya dia. Hak itu baik itu masalah kontrol atas Hormuz yaitu merupakan hak keamanan nasionalnya Iran ataupun hak nuklirnya, hak yang lainnya. Oleh karena itu ya saya kira kalau dihantam kapal-kapal Iran atau yang ada hubungannya dengan Iran, Iran pun akan dengan keras akan balas. Oke, Mbak Isa, sekarang yang jadi hangat diperbincangkan adalah juga posisi Oman, karena sebetulnya kita tahu bahwa posisi Oman sebenarnya adalah mediator diplomatik. Namun saat ini isu yang menguat adalah bagaimana Iran melakukan komunikasi dengan Oman, dan ini bisa dikatakan membuat Amerika Serikat dalam tanda kutip memanas begitu. Apakah di balik cerita ini ada tujuan yang memang sebenarnya sedang dilakukan baik itu oleh Amerika Serikat ataupun Iran? Di tengah upaya perjanjian damai antara Iran dan juga Amerika Serikat, nyatanya serangan juga masih terus terjadi. Saya kembali ke Mbak Isa. Mbak Isa, kalau memang Iran dan Oman sedang melakukan diskusi untuk bersama-sama mengelola Selat Hormuz, lalu kemudian ada serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada kapal berbendera Gambia. Menurut Anda sendiri ini apakah suatu kebetulan atau memang sebenarnya Amerika Serikat sedang memberikan warning atas apa yang terjadi saat ini?
Ya, saya kira sebenarnya ini dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai salah satu bentuk untuk memperlihatkan sebenarnya bahwa blokadenya itu masih berjalan. Karena sebenarnya dari awal blokade ini, itu sudah banyak sekali. Ada 5 atau 6 kapal yang sudah ditembak oleh Amerika Serikat, ya 116 kapal itu Hmm. kemudian apa namanya diputar balik oleh Amerika Serikat dan hanya satu dari sekian banyak kapal yang akhirnya boleh lewat gitu ya. Meskipun kita tahu sebenarnya banyak juga shadow fleet Iran yang sebenarnya masih lolos ke China gitu. Nah, Iya. tetapi permasalahan sini kita lihat ini menjadi semakin complicated karena sebenarnya Trump sendiri berada di bawah tekanan gitu. Sekarang dia akan menghadapi pemilu sela di bulan November meskipun ya Trump sendiri bilang kalau dia tidak peduli dengan hasilnya, tetapi nyata sekali bahwa ada kepentingan Republikan ini mempertahankan posisinya di dalam Kongres. Apabila misalnya Trump ya tidak bisa mempertahankan Republikan di dalam Kongres mayoritasnya, maka kemudian ada kemungkinan Trump ini bisa diimpeach ke depannya atau bahkan diadili gitu. Sehingga sebenarnya ini imperatif bagi Amerika Serikat untuk bisa mempertahankan nih citra kalau mereka itu memenangkan peperangannya. Kemarin kita sudah melihat ada pernyataan-pernyataan baru dari Donald Trump dan Hegseth ya yang Iya. menyatakan bahwa apa namanya amunisinya sudah habis, mereka hampir kalah dan masih banyak lagi. Dan itu juga didukung oleh kemudian Menteri Keuangan Amerika Serikat yang menyatakan kemudian suara yang serupa bahwa Donald Trump tidak akan tinggal diam. Permasalahannya, kalimat-kalimat tersebut hanya ditujukan untuk bisa ya menyenangkan domestic audience gitu. Hmm. Tetapi permasalahannya itu berbeda jauh dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Ketika Hmm. kemudian Amerika Serikat terus-menerus melakukan blokade dan bahkan menyerang kapal asing gitu ya, ini akan menyakiti tidak hanya Iran tetapi juga kemudian negara-negara di Gulf country ya di GCC gitu. Karena sebenarnya ya permasalahan yang dihadapi Iran sekarang tekanan ekonomi dan juga kemudian kemungkinan besar ya ini apa namanya berkurangnya storage capacity dari Hmm. industri minyak itu negara-negara GCC yang sekarang kita lihat sebenarnya seperti UAE dan Arab Saudi ini Hmm. secara diam-diam pun ternyata melakukan serangan ke Iran gitu ya. Hmm. Nah, permasalahannya kita lihat di sini ini ada Oman yang sebenarnya selalu mengklaim dirinya sendiri sebagai Switzerland of the Middle East dan Ya. Oman ini kan record yang cukup panjang sebenarnya di dalam diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran. Di Hmm. tahun 2025 kemarin setelah perang 12 hari Oman ini yang menjadi penengah Ya. meskipun ya Ya. ini secara apa namanya terbuka saat itu. Nah, Hmm. ternyata di tahun 2026 ini juga ada kemudian apa namanya negosiasi yang kemudian apa namanya dilakukan oleh Oman gitu ya. Tetapi ya permasalahannya ketika klausal masalah pengelolaan Selat Hormuz ini keluar, Amerika Serikat ini mulai bergeser pandangannya Hmm. kepada Oman. Karena Hmm. Oman ini sejak awal memang negara yang sebenarnya cukup netral, multi alignment gitu ya, Oke, dan dia tapi dekat gini Mbak Isa, dengan jikalaupun ya. dunia sudah mengetahui bahwa Oman diketahui sebagai negara yang cukup netral, yang selalu menjunjung perdamaian, tapi ketika ada posisi daya tawar untuk mengelola Selat Hormuz ini, apakah ada kemungkinan ke sana Oman akan menyetujui hal itu? Ya kalau misalnya Oman misalnya ya ini Mbak ya, kalau kita lihat bahwa Oman ini menyetujui misalnya maritime agreement dengan Teheran ya, maka ini kemudian akan bisa sebenarnya membuat keadaan di Selat Hormuz ini menjadi semakin complicated gitu ya, Oke, semakin oke. rumit gitu. Karena kemudian kita lihat bahwa perairan tersebut itu kan sebenarnya jatuh di dalam di bawah jurisdiksi dari Oman, tetapi Hmm. permasalahannya belum ada Hmm. sampai saat ini belum ada kepastian di mana kemudian posisi Oman. Meskipun kita tahu ada kabar bahwa secara diam-diam Oman Ya. dan Iran kemudian melakukan negosiasi, Hmm. tetapi kan hasil akhirnya ini belum ada. Oke. Amerika Serikat melakukan hal tersebut sebagai bentuk coercive diplomacy Ya. untuk mengancam Oman agar dia tidak melakukan sesuatu yang kemudian bertentangan dengan kehendak Amerika Serikat di dalam perang Oke, ini. kalau dari Bung Kasim sendiri, ketika Mbak Isa tadi juga mengatakan bahwa sebenarnya Iran saat ini berada di posisi permasalahan terkait dengan tekanan ekonomi. Kemudian tak berapa lama kemudian Iran disebut melakukan komunikasi dengan Oman. Apakah ini bagian dari relativitas tekanan ekonomi yang saat ini sedang dialami oleh Iran, Bung Kasim? Iya, saya kira kalau masalah negosiasi sama Oman itu bukan apa alasannya masalah ekonominya Iran. Iran itu sekarang mau menghormati apa hak apa persahabatannya sama Oman itu, dan saya kira tidak ada keraguan dari pihak apapun bahwa Iran pasti akan jalankan Mhm. kekuatannya dan kekuasaannya di Selat Hormuz, tapi sekarang berdasarkan persahabatan yang berada di antara Iran dan Oman, dan juga pasti sebagian perlautan yang berada di Teluk Persia itu dan khususnya di Selat Hormuz pasti Hmm. itu
share-nya Oman, ya oleh karena itu pasti Iran akan lanjutkan negosiasi sama Oman. Dan mengenai masalah ekonominya Iran itu, saya kira kalau Iran sudah lama belajar bagaimana mengakali blokade ataupun problem-problem ekonominya dia. Ya pasti sekarang ada tekanan atas ekonominya Iran, tapi saya kira ada banyak solusi untuk tekanan itu untuk diselesaikan ataupun direndahkan itu. Satunya, saya kira kalau pemirsa yang terhormat mereka tahu bahwa kalau Iran itu luas sekali. Kalau perbatasannya Iran itu dari jalur tanahnya Iran itu perbatasannya Iran itu hampir 8.500 kilometer. Hanya 2.000-nya itu perairan, dan selain itu semuanya daratan, jalur daratan. Dan Iran itu bertetangga sama 12 negara, dan termasuk Turkiya, termasuk Rusia, dan sekarang bahkan kalau kerjasama ekonominya Iran sama. Bung Kasim. Ya. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, contohnya saya mau berikan kalau mengenai Cina atau ekspor impornya Iran dari dan kepada Cina itu satu bulan terakhir itu tiga kali lipat dibanyakkan dari jalur railway-nya yang ada di antara Iran dan Cina. Oleh karena itu saya kira ada banyak solusi untuk mengatasi masalah problem ekonominya Iran itu yang sekarang itu disebabkan oleh blokade itu. Dan saya kira kalau waktu itu sekarang beruntung dan diuntuknya Iran dibandingkan kondisinya Amerika Serikat. Mbak Aisyah, kalau kita melihat saat ini perang tak kunjung usai dari akhir Februari sampai saat ini sudah akhir bulan Mei, kesepakatan tapi juga diselingi oleh serangan yang tak kunjung usai. Menurut Anda, blokade laut yang dilakukan Washington ini sebenarnya tujuannya apa? Apakah tujuannya untuk di tengah diplomasi atau sebenarnya Amerika Serikat pada dasarnya hanya ingin menguasai Selat Hormuz? Untuk menguasai Selat Hormuz sepertinya tidak, karena apa yang diinginkan Amerika Serikat itu adalah mengembalikan sebenarnya kondisi Selat Hormuz seperti sebelum perang. Tetapi kan permasalahannya yang terjadi sekarang adalah ini hampir tidak mungkin karena Iran di sini menggunakan Selat Hormuz sebagai leverage utama untuk bisa melakukan negosiasi. Iran tahu kalau Selat Hormuz ini sampai dilepas, maka kemudian Amerika Serikat akan berusaha sebenarnya menekan Iran melalui jalur militer dan kemudian jalur-jalur lain gitu ya. Jadi sebenarnya Selat Hormuz ini merupakan salah satu bargaining chip utama yang dimiliki oleh Iran saat ini. Nah, lalu yang kedua, kita kira sebenarnya apa yang kemudian terjadi di sini adalah Amerika Serikat sadar betul kalau saat ini ya secara militer meskipun dia memiliki keunggulan di bidang udara dan di bidang laut, tetapi dia tidak bisa sebenarnya secara utama gitu ya, dia menggunakan kekuatan militer untuk bisa memenangkan peperangan ini. Karena pertama, masalah okupasi darat itu hanya bisa dilakukan melalui serangan ya, serangan yang dilakukan secara darat seperti yang dilakukan di perang Irak. Permasalahannya Iran ini berbeda dengan Irak. Ini bukan negara yang kemudian kecil ya, bukan juga negara yang kemudian dapat jatuh begitu saja, tetapi Iran memiliki strategi perang mosaik yang membagi wilayahnya ke dalam 31 wilayah berbeda. Selain itu juga sebenarnya tentaranya sudah dilatih untuk kemudian mengikuti doktrin perang asimetris yang berdasarkan perang atrisi gitu. Jadi resilient sekali sebenarnya Iran ini gitu. Nah, beban politik untuk bisa turun ke dalam perang darat ini sebenarnya besar dan sangat mustahil. Oleh karena itu sebenarnya Amerika Serikat ini berusaha untuk ya menyelesaikan permasalahan ini melalui cara-cara diplomatik, tetapi tetap mengedepankan sebenarnya cara-cara untuk menekan secara koersif. Kita sebut sebagai koersif diplomasi ya, di mana kemudian kedua hal ini berjalan secara beriringan. Permasalahannya kenapa kemudian ini sampai deadlock? Iran sendiri sudah jelas ya statementnya bahwa dia tidak akan mau melakukan negosiasi kalau misalnya masih ada tekanan-tekanan serta ya intimidasi dari Amerika Serikat. Nah, makanya di sini kita lihat apa yang kemudian harus dicapai. Ya, memang Amerika harus menerima terlebih dahulu kalau misalnya memang ya Amerika Serikat itu sedang berada di dalam posisi disadvantage gitu saat.
Kalaupun misalnya mau dilanjutkan, saya kira sebenarnya ada beberapa prediksi di mana kemudian perang ini bisa berakhir. Yang pertama mungkin di akhir bulan Juli ya atau di awal bulan Agustus ketika musim panas itu masuk ya musimnya dan kemudian kebutuhan energi semakin meningkat karena di utara itu butuh pendingin dan di selatan itu butuh penghangat gitu. Oke, Nah, sementara Middle East itu menjadi sangat panas gitu oke. sehingga will of fight-nya menghilang. Nah, yang Hmm, kedua adalah ketika di ini pemilu setelah Amerika Serikat. Kalau misalnya seandainya Republikan kalah, ya ini maka kemudian akan membuka oke. pintu apa namanya negosiasi lainnya. Mhm. Baik, terima kasih atas perspektif Anda, Mbak Aisyah, dan juga Bung Kasim atas perspektifnya sore hari ini di Kompas Petang. Selamat sore.